Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa A941230127. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Jogonalan Klaten, mata pelajaran matematika. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran matematika materi invers fungsi pada kelas 11 sebagai pemenuhan syarat tugas ujian kinerja. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Luar biasa. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita pimpin atau kita dahului dengan berdoa bersama-sama. Mungkin salah satu bisa memimpin untuk doanya dari Danar. Monggo silakan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap, gerak untuk mengawali pembelajaran. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pengawalan kita berdoa, kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya presensi hadir dulu ya. Yang nggak masuk hari ini adakah? Tolong untuk presensi hadirnya kalian buka di LMS. Silakan isi presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita yel-yel dulu ya nak ya. Semuanya berdiri untuk lebih semangat. Yuk kita mulai yel-yel kita. Siapa kita? Semajoksa. Siapa kita? Semajoksa. Semajoksa. Juara. Yes. Untuk pada pagi hari ini, kita mulai pembelajaran dengan materi kita yaitu invers fungsi. Tapi sebelum kita masuk ke invers fungsi, kita harus tahu dulu apa tujuan kita untuk mempelajari dari invers fungsi. Kita lihat di depan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian dapat mengerti dan menjelaskan konsep invers secara benar dan tepat. Yang kedua, tujuan yang kedua, yaitu dengan diskusi nanti, kalian mampu atau menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan fungsi invers atau invers fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan yang ketiga, yaitu setelah menyelesaikan LKPD nanti, kalian dapat mengevaluasi dan menganalisis segala permasalahan konstekstual yang ada yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Untuk peta konsepnya dapat kalian lihat. Minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu materi fungsi komposisi. Untuk hari ini kita mempelajari fungsi invers yang meliputi sifat-sifat fungsi invers dan fungsi invers atau invers fungsi yang akan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Ini peta konsep yang akan kita pelajari pagi dan siang hari ini. Untuk pembelajaran, sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya mengingatkan kembali sebelum masuk ke invers fungsi, apa itu jenis-jenis dari sifat fungsi yang kemarin? Ada yang bisa? Apa dan bagaimana sifat-sifat dari fungsi tersebut? Sebutkan.
Ada yang bisa? Silahkan. Fania? Oke, untuk sifat fungsi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada injektif, yang dimana domain itu harus satu-satu pasangan, tetapi di dalam domain itu boleh bisa. Untuk yang kedua itu ada subjektif, yang dimana fungsi di domain itu harus berpasangan tepat satu-satu, tetapi di dalam domain itu boleh double, tapi wajib berpasangan dan tidak boleh bersisa. Untuk yang terakhir itu ada bijektif, yang dimana di kodomain maupun domain itu harus tepat satu-satu dan tidak boleh bersisa. Ada yang tidak sependapat dengan Fania atau yang mau menambahi? Setuju dengan apa yang disampaikan dengan Fania? Setuju. Saya ulang kembali bahwa sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama tadi injektif, kedua subjektif, yang ketiga bijektif. Ya. Tadi sudah disampaikan apa pengertiannya, nanti kalian flashback kembali jenis-jenis atau sifat-sifat fungsi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran ke LKPD, saya bentuk kelompok dulu ya. Saya bentuk kelompok dulu, ya di mana kelompoknya itu satu kelompok ada 5 sampai 6. Untuk kelompoknya kan minggu kemarin sudah saya tawarkan ke kalian. Kalian mau bentuk kelompok berapa silakan, dan hari ini sudah saya bentuk sesuai dengan kesepakatan kemarin ya. Dimulai dari kelompok 1 itu meliputi Anggriani, Nadia, Verlita, Widya, Zara, dan Farah. Terus kelompok 2 meliputi Amelia, Korinta, Nur Aisyah, Novi, dan Joseph. Terus kelompok 3 itu antara lain Jessica, Triska, Siska, Rizda, dan Anissa. Untuk kelompok 4 Adonis, Akbar, Adinda, Hanan, Naufal, dan Aulia. Sedangkan kelompok 6 itu antara lain Grasfi, Fania, Lydia, Robertus, dan David. Sedangkan kelompok terakhir, kelompok 6 itu antara lain Danar, Royan, Rifan, Tara, dan Tegaraga. Untuk itu saya kembalikan ke kalian untuk membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6, silakan berkumpul. Kita akan mengurai apa yang ada dalam LKPD, apa yang ada dalam video nanti bisa kalian amati sebelum kita masuk ke materi invest fungsi. Silakan kalian tempatkan posisinya di kelompoknya masing-masing. Yuk, sat-set, das-des. Sebelum kalian menyaksikan video nanti, tolong kalian lihat di LKPD-nya itu ada pertanyaan pemantik, apa itu pengertian dari lift atau cara kerja lift itu, bayangan kalian apa? Ada yang bisa? Yuk, Lydia. Ya, jadi cara kerja lift itu tuh bisa jadi salah satu contoh penerapan dari fungsi inverse yang kita pelajari, Bu. Soalnya itu cara kerjanya itu berkebalikan dari asalnya. Ya, tepuk tangan, beri applause untuk Lydia. Jadi gini ya, pada dasarnya cara kerja lift, kalian tahu ya, sudah pernah singgah atau berkunjung di mall ataupun di rumah sakit. Itu kan kita selalu menggunakan lift naik turun yang dipencet itu loh. Cara kerjanya kan dipencet, kalau mau naik tinggal mencet, kalau mau turun tinggal mencet. Itu namanya apa? Penggunaan lift itu sama artinya penggunaan aplikasi invest yang ada di sekitar kita. Jadi apa itu kesimpulannya invest itu? Berkebalikan. Contohnya gini, kita mau berangkat ke sekolah, kita harus pakai sepatu, ya enggak? Begitu nanti kita pulang, kita harus melepas sepatu. Itu sama. Jadi secara nggak sengaja kita sudah mempraktekkan atau mengaplikasikan bahwa kita sudah menggunakan atau menerapkan invest fungsi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bisa diterima ya, pengertian dari invest fungsi itu artinya secara garis besar kebalikan.
Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, yuk dilihat LKPD-nya sudah saya share di grup kelas. Silakan buka LKPD-nya. Kita bahas untuk orientasi masalah. Sebelumnya kita lihat videonya. Kalian amati apa yang ada dalam video di depan, kalian dengarkan, terus kalian cari tahu apa itu invest fungsi atau fungsi invest yang ada di dalam video tersebut. Kalian dengarkan dan kalian amati sesuai dengan LKPD di orientasi masalah di kegiatan belajar 1. Misalkan kita punya uang 20.000, itu kita bisa menggunakannya untuk membeli BBM 2 liter. Nah, dari masalah ini kita akan membuat fungsi fx dan masalah ini. Sekarang misalkan 20.000 itu kita nyatakan sebagai x, 2 liter ini kita nyatakan sebagai fx, gitu ya. Kemudian fx ini, fungsi ini, fx itu bisa kita nyatakan sebagai y. Nah, kebalikannya adalah f inverse y. Oke, jadi dari sini terlihat bahwa fx itu sama dengan y, sementara x itu sama dengan f inverse y. Jadi gini, setelah kalian lihat di video, itu artinya gini, kalian punya uang 20.000, dibelanjakan bensin atau pertalite, dia dapatnya 2 liter. Jadi cara bodohnya gini, kita beli 20.000 itu dapat bensin 2 liter. Terus kalau kita mau beli bensin 2 liter, berarti kita harus nyediain uang berapa gitu loh. Itu namanya apa itu? Invest kebalikan ya. Contoh lagi misalnya kamu disuruh untuk beli beras 2 liter itu harganya 20.000. Berarti 1 liternya itu kan harganya kan 10.000. Nah, dari hasil pengamatan yang ada di video, bagaimana kalian bisa menerapkan dari fungsi invest yang ada di dalam video tersebut. Ada kelompok yang bisa menanggapi untuk hasil pengamatan di video? Di kegiatan belajar 1 untuk orientasi masalah tadi setelah mengamati video, ada yang bisa menjelaskan di papan tulis di depan penjelasan dari uang 20.000 dapatnya bensin 2 liter atau kebalikannya. Silakan diuraikan di depan apa yang kalian simpulkan dari tayangan video tersebut. Yuk, kelompok siapa yang mau tampil? Oh, kelompoknya Hanan sama Aulia, silakan. Silakan diterjemahkan di depan. Yuk, silakan dijelaskan apa hasil dari resume yang ada di video tadi. 20.000, fx itu bensin. Nah, fx sama dengan x per 10.000 dan y, fx ini tuh diganti menjadi y. Y sama dengan x per 10.000 dan 10.000 y sama dengan x sama dengan 10.000 y. Dan di sini f inverse itu sama dengan 10.000 x. Sekian, terima kasih. Dari aplaus. Ada yang menanggapi dari apa yang sudah disampaikan Aulia? Jadi pada dasarnya gini ya, kita misalkan dulu uang 20.000 yang ada di video tadi, itu kita misalkan X. Jadi X itu uang 20.000 dibelanjakan. Ternyata kita ke pom bensin atau ke SPBU dapatnya itu pertalite 2 liter. Begitu juga nanti kalau kamu mau beli bensin 2 liter, itu nanti kamu harus menyediakan uang sejumlah berapa? Sejumlah 20.000. Jadi kesimpulannya, dalam 1 liter bensin itu nanti kalian harus menggunakan atau mengeluarkan uang sejumlah 10.000.
Itu mengenai fungsi invest. Ada yang lain, ada yang bertanya, ada yang kurang jelas, silahkan. Bisa diterima? Beri aplaus untuk kelompoknya Johanna dan Aulia. Kembali lagi ke LKPD-nya, kalian buka kembali, HP-nya dibuka kembali. Kegiatan belajar 1 tadi sudah diterjemahkan atau sudah disampaikan pemaparannya oleh kelompoknya Aulia, Hanan, Nova, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2 tentang fungsi invest dan invest fungsi. Yuk kita amati di LKPD-nya kegiatan belajar 2. Yang pertama, jika diketahui fx sama dengan x plus 5, karena F1 itu sama dengan 6, maka F invest 6 sama dengan 1. Jadi mengandung maksud, jika Fx-nya itu 1, hasilnya kan 6. Dari mana? Dari fungsi Fx yang X plus 5 tadi ya. X-nya tadi diganti 1. Sekarang kalian amati yang ada di LKPD itu. Jika F1 itu sama dengan 6, maka F invest 6 itu adalah 1. Artinya apa? 6 itu adalah bayangan dari 1. Begitu juga di poin B. F2 sama dengan 7, artinya apa? F invest 7 sama dengan 2, yang artinya ya 7 adalah bayangan dari 2. Dan seterusnya, ada yang bisa menerjemahkan dari poin 1 di LKPD kelompoknya. Yuk kalian lihat di fungsi invest tadi, kelompok mana yang mau menanggapi? Silakan. Yuk silakan. Yang C, karena FA adalah A plus 2, X plus 5, maka F inverse A plus 5 adalah A yang berarti A plus 5. Yang keempat, karena Fx min 3 adalah X min 1, maka F inverse X min 1 adalah X min 3 yang berarti X min 1. Yang terakhir, F inverse 8 adalah 3, sebab 3 adalah inverse atau kebalikan dari 8. Iya, berarti kesimpulannya sudah ada di LKPD, jika invest X sama dengan X min 7, disebut invest dari fungsi, Fx sama dengan X per 7 atau sebaliknya ya. Jadi invest fungsi itu kebalikan dari fungsi semula. Ada pertanyaan untuk yang poin 1? Kita lanjutkan ke poin 2. Kita amati untuk poin 2 di LKPD. Yuk masuk ke soal nomor 2. Jika diketahui fungsi Fx sama dengan 4x plus 3 dan fungsi Gx sama dengan 3x min 4, tentukan yang pertama itu yang poin A. Yang poin A, Fx sama dengan 4x plus 3, maka fungsi investnya berapa? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok mana? Ada kelompok yang mau menanggapi? Silakan unjuk gigi, unjuk jari. Ya. Jadi yang A, Fx sama dengan 4x plus 3, Y sama dengan 4x plus 3. 4x sama dengan Y min 3, X-nya sama dengan Y min 3 per 4. Inversenya 1 per 4 X min 3. Untuk yang B, Gx sama dengan 3x min 4, itu sama dengan Y sama dengan 3x min 4, Y plus 4 sama dengan 3x, X sama dengan Y plus 4 per 3. Inversenya yaitu Y plus 4 per 3 sama dengan X plus 4 per 3. Ada kelompok lain yang menanggapi? Untuk fungsi investnya, itu saya ulang kembali. Tadi diketahui Fx itu kan sama artinya kan Y pada video di depan tadi. Y sama dengan 4x plus 3, jadi fungsi investnya sama dengan 1/4 dikalikan X min 3, itu dari invest Fx.
Terus yang selanjutnya di Gx, fungsi Gx. Fungsi Gx-nya 3x min 4, di mana Gx-nya tadi dirubah menjadi Y, atau Y sama dengan 3x min 4. Jadi inverse-nya sama dengan tadi Y plus 4 per 3, itu Y-nya diganti, Y-nya diganti X. Maka fungsi inverse dari Gx itu sama dengan X plus 4 dibagi 3. Beri aplaus untuk kelompoknya Triska. Sebelum masuk ke poin C sama D, kita ice breaking dulu. Untuk meregangkan otak kita ice breaking dulu biar lebih fresh. Semuanya berdiri dengan semangat. Yuk. Sudah? Boleh keluar dari meja. Kita mulai ice breaking. Satu, dua, mulai. Terima kasih. Bisa lebih fresh lagi, kita lanjutkan untuk kegiatan yang selanjutnya di LKPD-nya. Ya, tadi yang poin CD, kelompok mana yang mau menjelaskan? Oh, kelompoknya Rifan, kelompoknya Rifan dan Danar. Yuk, kelompok C dan D. Action. Yuk, kita semua LKPD-nya dibuka, HP-nya, LKPD-nya dibuka. Terus pekerjaannya dilihat kembali di buku catatan kalian. Dari kegiatan belajar 2 di poin C sama D. Silakan Rifan atau siapa yang mau menjelaskan? Kan ini yang 2C ini udah diketahui fx sama dengan 4x plus 3 gx 3x min 4. Nah, kita tinggal masukin rumusnya itu ke dalam sini ya teman-teman. Nah, terus ini kan udah dijumlah, terus hasilnya 12x min 13. Terus FOGX min 1. Nah, di sini kan udah diketahui 12x min 13, terus ditulis di sini, kita jumlah, kita sederhanakan dan dapat FOGX min 1x itu sama dengan 1/12 buka kurung x plus 13 tutup kurung. Begitu teman-teman. Ada yang beda? Lanjut, yuk, poin D. Nah, yang ini kan belum diketahui kan G min 1 bundaran F min 1 X. Nah, di sini kan udah diketahui rumus dari bukunya ya teman-teman. Terus kita tinggal masukin aja yang dari sini tadi. Terus hasilnya itu 1/12 buka kurung X plus 13 tutup kurung. Nah, jadi kesimpulannya itu FOGX min 1 sama dengan G min 1 bundaran F bundaran G min 1 bundaran F min 1 X itu sama dengan FOG min 1X. Begitu teman-teman. Dah, saya tarik kesimpulan ya. Tadi udah disampaikan si Rifan,
F bundaran GX itu artinya apa? Variabel X yang ada di Fx diganti fungsi Gx. Setelah F bundaran Gx-nya dicari, kalian mencari nilai inverse-nya. Ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memperjelas? Silakan. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X, yaitu F O bundaran G inverse X sama dengan 1/12 X plus 3, dan yang G inverse OM inverse X sama dengan 1/12 X tambah 3. Ya, berarti terbukti ya. Beri aplaus kelompoknya Sirifan. Kita paparkan untuk kegiatan belajar 3 dari kelompoknya Korinta. Apa yang sudah ditulis di depan, silakan. Jadi itu di sini diketahui X-nya tuh 5 juta. Terus rumusnya tuh Fx sama dengan 500X plus 20.000. Kita mau mencari inverse, maka diganti menjadi Y. Y sama dengan 500X plus 20.000. Nah, ini tuh kok bisa begini, kita tuh balik. Jadi tuh Y ini Y dikurangi 20.000 ini sama dengan 500X. Sama aja kayak gini bentuknya. Terus 500X sama dengan Y dikurangi 20.000. Maka didapatkan X sama dengan Y dikurangi 20.000 per 500. Didapatkan F inverse Y sama dengan X min 20.000 dibagi 500. Sehingga F inverse X sama dengan X min 20.000 per 500. Habis itu X-nya kita ganti ke 5 juta. Menjadi F inverse 5 juta sama dengan 5 juta dikurangi 20.000 dan dibagi 500. Hasilnya dari ini, hasilnya yaitu 4.980.000 dibagi 500. Sehingga F inverse 5 juta sama dengan 9.960. Jadi penonton yang menyaksikan ada 9.960. Ya, ada yang tidak sependapat? Bisa diterima penjelasan kelompoknya Korinta? Bisa. Kasih aplaus. Untuk kegiatan pembelajaran 1, 2, 3 sudah kita lampaui ya. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, itu saya tinggali di LKPD-nya, di kegiatan belajar 4. Itu nanti tolong kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan besok pagi. Deadline-nya jam 7, harus sudah di-upload di LMS. Ya, sudah di-upload di LMS. Dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 4, dapat kita simpulkan tentang inverse fungsi, di mana ini materinya sudah saya share di LMS, nanti bisa kalian buka di buku elektronik saya, bahan ajarnya. Kesimpulannya sudah saya paparkan di depan, bahwa pada umumnya hasil inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi. Jadi syaratnya fungsi itu merupakan inverse, itu inverse-nya harus mempunyai satu-satu. Tadi sudah di depan sudah dikemukakan di sifat-sifat inverse tadi, bahwa yang mempunyai sifat satu-satu itu apa tadi yang di depan tadi? Dari penjelasannya Fania tadi, yang mempunyai inverse setia, yang setia satu-satu itu termasuk apa? Bijektif. Jadi intinya yang mempunyai inverse fungsi itu adalah yang mempunyai sifat bijektif atau mempunyai sifat setia. Tidak mendua ataupun tidak diduakan, sakit rasanya. Ya, lanjut. Ini pemaparannya, contoh soal sudah kita bahas tadi di depan. Semuanya contoh soal dan penyelesaian sudah saya uraikan di buku bahan ajar di LMS. Dan untuk tugasnya, nanti kalian lihat di LKPD ada 3 soal ya, ada 3 soal yang wajib kalian kerjakan, dikumpulkan di LMS. Dan nanti saya mohon untuk umpan baliknya, untuk refleksi dan umpan balik, linknya sudah saya share di WA grup kelas, nanti mohon diisi ya, diisi sebagai umpan balik apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan yang berikutnya, itu nanti kita akan mempelajari
materi yaitu tentang lingkaran. Jadi kita anggap untuk materi fungsi dan komposisi fungsi kita anggap sudah selesai. Saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan mohon sebelum kita tutup kita yel-yel dulu. Kita yel-yel untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Yuk berdiri. Yuk semuanya berdiri untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan yel-yel. Sudah siap yang belakang Naufal CS? Sudah? Yuk. Siapa kita? Semandosa. Siapa kita? Semandosa. Siapa kita? Semandosa. Semanjoksa? Juara, juara, juara. Yes. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pagi sampai siang hari ini kita sudah terlampaui dan ingat tugas tagihan tetap dikirim di LMS. Untuk pertemuan yang akan datang kita masuk ke materi baru yaitu lingkaran dan untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa. Danar sebagai ketua kelas untuk mengakhiri dengan doa. Duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatian kalian dan jangan lupa selalu bahagia, doa dan sukses selalu untuk kalian semua. Amin.